Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rayhan Hidayat. Di sini saya sebagai mahasiswa jurusan S1 Peternakan melaksanakan kegiatan KKN di Desa Pulau Darat, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Program kerja yang saya laksanakan dalam kegiatan KKN ini ada dua. Yang pertama yaitu penerapan konsep animal welfare dan food safety dalam penanganan produk ternak unggas untuk menjaga kualitas produk dalam kondisi asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Sedangkan program kerja kedua saya yaitu peningkatan ekonomi di era pandemi melalui peningkatan produktivitas unggas lokal sebagai usaha rumahan dengan program seleksi bibit dan OVK atau obat, vaksin, dan kesehatan ternak. Nah, itu program kerja dari saya. Untuk pelaksanaan program yang saya buat, simak video ini. Desa Pulau Darat merupakan salah satu desa di Jawa Tengah, tepatnya terletak di Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Desa ini mempunyai dua dusun yang terdiri dari Dusun Pulau Jati dan Jati Barat. Dusun Pulau Jati terdiri atas 8 RT, sedangkan Dusun Jati Barat terdiri dari 13 RT. Desa Pulau Darat sendiri berbatasan langsung dengan Desa Pecangaan, Wetan, Gemulung, dan Lebuawu. Jumlah penduduk di Desa Pulau Darat sebesar 5.494 jiwa, yang terdiri dari 2.912 pria dan 2.582 wanita. Mayoritas mata pencarian dari masyarakat di Desa Pulau Darat adalah sebagai buruh pabrik. Desa ini memiliki luas sebesar 244,52 hektar, di mana jarak dari ibu kota kecamatan menuju ke Balai Desa Pulau Darat sejarak 1 km. Tiga saluran yang putus, yaitu saluran pencernaan, pernafasan, dan pembuluh darah. Kalau sudah darahnya sudah keluar, sebaiknya dibiarkan dengan cara dipegang agar Proses penyembelihan dilakukan dengan memotong 3 saluran, yaitu pencernaan, pernafasan, dan pembuluh darah. Belum dilakukan penyembelihan, sebaiknya membaca dahulu basmalah agar daging tersebut halal. Dalam proses scalding, unggas yang telah disembelih dicelupkan di air yang hangat ataupun air yang panas. Proses pencabutan bulu harus dilakukan benar-benar bersih, di mana dalam karkas tidak boleh ada satupun bulu yang tertinggal. Bagian non-karkas yang dipisahkan yaitu jeroan, kepala, dan bagian kaki. Packaging karkas ataupun pengemasan karkas dilakukan dengan cara memasukkan karkas tersebut ke dalam kantong plastik. Fungsi dari kantong plastik tersebut adalah melindungi mutu karkas terhindar dari cemaran mikroba ataupun cemaran bahan kimia lainnya.
Penyimpanan karkas sebaiknya dilakukan pada freezer agar karkas tersebut tetap awet sebelum dikonsumsi. Sebenarnya itu nggak boleh Pak untuk dimakan, dikarenakan takutnya itu misal ada virus ataupun bakteri ya. Kalau dalam bentuk spora, kalau contohnya kalau penyakit kalau sapi itu antrak. Nah antrak itu kalau cuma disemprot disinfektan itu benar-benar. Kemudian ada flu burung. Flu burung ini penyakit yang pernah terjadi atau pernah menjadi wabah di Indonesia pada tahun awal 2000-an. Untuk kelebihannya dari ini tuh produksi dagingnya tinggi, produksi telurnya juga sama tingginya, terus juga termasuk itik dwiguna, itu dua fungsi, bisa digunakan berdaging ataupun bertelur. Pada program kerja kedua saya pada KKN kali ini akan melakukan tata cara atau metode vaksinasi pada unggas. Vaksin itu sendiri adalah virus yang telah dilemahkan ataupun dimatikan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah antibodi ataupun membuat antibodi pada unggas tersebut agar unggas tersebut itu tidak mudah terserang penyakit. Pada kali ini saya akan menjelaskan metode vaksinasi tetes mulut. Sebenarnya ada beberapa metode vaksinasi. Yang pertama itu adalah menggunakan air minum, yang kedua menggunakan injeksi ataupun suntik, yang ketiga tetes mata, dan keempat tetes mulut. Nah kebetulan saya akan melakukan vaksinasi menggunakan tetes mulut. Yang perlu kita siapkan itu ada satu, ini vaksin ND Lasota yang dibuat oleh PT Medion. Kemudian ada larutan keduanya ini adalah stabilisatornya atau bisa dinamai vaksin solvent. Nah, berikut cara melakukan vaksinasi pada unggas. Yang pertama kita buka terlebih dahulu botol vaksinnya ini. Dibuka dulu. Belum dibuka seperti ini, sebaiknya disimpan pada suhu 1-4 derajat Celcius ataupun suhu yang dingin pada lemari kulkas ataupun tempat yang lebih dingin. Sebaiknya jangan ditaruh di freezer ataupun di ruang terbuka dikarenakan vaksin ini kalau dalam penyimpanan jangka waktu semisal beberapa hari itu bisa rusak, yang mana virusnya itu malah mati. Nah ini kita buka, yang pertama ini dibuka dulu. Oke. Nah setelah dibuka, pertama kita membuka ini. Ini merupakan vaksin solvent ataupun stabilisatornya. Nah pertama kita masukkan terlebih dahulu ini cairan vaksin solventnya ke dalam botol vaksinnya terlebih dahulu untuk mengencerkan vaksinnya ini. Kita campurkan. Oke. Kemudian diaduk-aduk supaya merata agar vaksinnya ini larut. Nah setelah larut kita masukkan lagi ke botol ND ini, yang ini kita masukkan botol vaksin solventnya ini. Pastikan semuanya sudah masuk. Nah kalau sudah, kita gunakan nih tutup yang ini untuk proses penetesan mulut. Nah dalam vaksin ini dosisnya itu 50 ekor, jadi satu ekornya sendiri itu dosisnya 1 ml ataupun bisa dikatakan 1 tetes. Sebelum dilakukan vaksinasi, pertama vaksinator terlebih dahulu melakukan screening ataupun pengamatan kesehatan pada unggas. Pengamatan tersebut dilakukan dengan cara melihat kondisi fisik, bagian tubuh, serta tingkah laku pada unggas tersebut, adakah keanehan atau tidak. Yang mana pada kondisi fisik ataupun perubahan tingkah laku tersebut dapat menjadi indikasi adanya gejala penyakit, yang sehingga
tidak dapat dilakukan vaksinasi pada unggas tersebut. Setelah dilakukan screening, unggas tersebut dapat dilakukan vaksinasi. Langkah pertama yaitu dengan melakukan handling ataupun penanganan pada unggas. Caranya dengan memegang ternak unggas pada bagian tubuhnya agar ternak unggas tersebut tidak berontak saat proses vaksinasi. Kemudian vaksinator meneteskan vaksin tersebut pada bagian paru ataupun mulut unggas tersebut, di mana proses tersebut dilakukan dengan cara memencet botol tersebut sebanyak 1 kali sesuai dengan dosisnya yaitu 1 ml per ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Dawis Edelweiss RT 21 RW 2 Desa Pulau Darat menyampaikan bahwa banyak sekali manfaat yang telah disampaikan oleh mahasiswa KKN Undip di Desa Pulau Darat ini, yang nantinya akan memberikan bekal pengetahuan bagi ibu-ibu untuk bisa bagaimana teknik penyimpanan daging yang benar untuk disimpan di kulkas sehingga bisa tahan lama, dan bagaimana kalau memelihara ayam yang benar sehingga bisa menghasilkan ayam yang sehat dan layak untuk dipotong. Sekian dari saya, semoga mahasiswa KKN Undip sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan adanya KKN Undip Fakultas jurusan peternakan, saya sebagai warga Pulau Darat merasa terbantu dapat ilmu, misalkan memotong ayam yang benar, terus vaksinasi ayam, terus penyakit ayam itu ternyata seperti ini dan penanganannya. Jadi KKN ini sangat membantu, terutama saya yang punya ternak ayam, ya lumayan bisa dapat tambah pengetahuan. Itu kesan-kesan saya sebagai warga Pulau Darat. Terima kasih untuk anak yang KKN itu, mahasiswa ya, yang KKN itu. Sekian pendapat dari saya, kesan-kesannya baik. Mungkin besok lagi ada seperti ini, jadi tambah ilmu lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.